Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu seperti biasa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, karena kemarin sudah belajar, sekarang kita belajar lagi, tapi harus tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai belajar, disiapkan dulu buku dan pensilnya untuk mencatat bagian-bagian yang penting, supaya nanti kalian bisa diulang lagi pelajarannya di rumah. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Materi hari ini yaitu alat gerak manusia. Nah, dari alat gerak ini ada salah satu ciri dari manusia itu. Manusia itu cirinya salah satunya yaitu bergerak. Bergerak itu seperti yang sudah Ibu sampaikan ya kemarin ya. Bergerak itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, manusia ini bergerak menggunakan apa sih? Bergerak menggunakan kakinya untuk berjalan, untuk berlari, untuk melompat, untuk bersepeda. Nah, setelah kalian tahu alat geraknya manusia, nah alat gerak ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Nah, kalau misalnya otot itu merupakan alat gerak aktif, sedangkan kalau misalnya tulang itu alat gerak pasif. Akan tetapi, saat bergerak, tulang dan otot memerlukan bantuan dari sendi nih untuk membuat gerakan. Nah, ini dia nih gerakan-gerakan yang dapat dihasilkan ketika kita bergerak. Yang pertama itu ada melempar bola, yang kedua berjalan, yang ketiga kita makan. Kita makan juga butuh gerakan loh. Dan yang terakhir ada bersepeda. Selanjutnya kita akan belajar tentang rangka atau tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif. Nah, ini nih ada beberapa fungsi dari tulang. Yang pertama itu untuk menopang tubuh supaya kita bisa duduk atau berdiri dengan tegak. Kemudian yang kedua yaitu tempat melekatnya otot. Nah, di tulang ini otot itu dapat melekat, jadi sehingga dapat membuat gerakan. Kemudian yang ketiga yaitu memberi bentuk tubuh. Nah, memberi bentuk tubuh ini bisa kalian itu tingginya berbeda. Nah, itu dia yang dihasilkan oleh tulang. Bentuk muka yang bulat, muka yang lonjong itu terbentuk dari tulang. Kemudian tangannya yang panjang, jarinya yang rapi itu terbentuk dari susunan-susunan tulang. Kemudian fungsi tulang selanjutnya yaitu melindungi organ dalam. Organ-organ dalam dari tubuh manusia itu harus dilindungi oleh tulang. Organ apa saja yang biasanya dilindungi oleh tulang? Yang pertama ada otak. Otak ini harus dilindungi dari kepala. Ini di kepala ini kita terbentuk dari beberapa tulang. Nanti ya kita belajar ya bagian-bagian tulang kepala. Selain otak, ada juga jantung yang harus kita lindungi. Jantung ini nanti kita belajar juga untuk alat gerak tulang apa sih yang melindungi jantung. Nah, kemudian untuk fungsi tulang selanjutnya yaitu pembentukan sel-sel darah merah. Nah, fungsi ini untuk menghasilkan sel darah merah maupun sel darah putih. Selanjutnya kita belajar tentang struktur tulang manusia. Oke, sekarang kalian buka bukunya dulu ya, halaman 46 dan 47. Di situ ada berbagai macam struktur tulang atau rangka dari manusia. Yang pertama kita lihat ya gambarnya ya. Yang pertama ini ada anggota gerak atas, terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil. Nah, tulang pengumpil ini yang ikut atau yang lurusannya dengan ibu jari kita. Kemudian kalau misalnya tulang hasta yang ikut dengan jari kelingking kita nih, tulang hasta nih, yang ikut dengan jari kelingking kita. Ingat ya, kalau pengumpil ikutnya dengan ibu jari kita nih. Kalau pengumpil ikut dari ibu jari, kalau tulang hasta ikut dengan
jari kelingking. Nah, kemudian ada tulang pergelangan tangan nih. Kita bisa rasakan ya tulang pergelangan tangan kita. Dan yang terakhir ada tulang jari-jari tangan. Kalau misalnya jarinya nggak ada tulangnya gimana, Bu? Ya berarti meletot dong, nggak bisa berdiri dengan tegak, nggak bisa ngambil sesuatu. Nah, ini dia tulangnya nih. Coba kita rasakan dulu tulang kita satu-satu ya, dari ibu jari sampai kelingking semuanya lengkap nggak tulangnya tuh? Coba dirasakan dulu, kita raba dulu. Oke, sudah ya, semuanya lengkap ya, jari-jari kita ya, semuanya tulangnya bagus dan sehat. Kemudian kita lanjut, yaitu bagian anggota gerak bawah. Nah, kalian coba rasakan dulu nih, di paha kalian ada tulangnya enggak? Kalau dirasa keras berarti itu ada tulangnya. Kemudian tulang tempurung lutut. Nah, di lutut ini nih biasanya bentuknya itu agak bulat. Coba kalian rasakan, coba kalian kepal lutut kalian dengan tangan. Coba rasain dulu. Oke, setelah tahu itu tulang tempurung lutut, kita cobain. Ada yang tahu betis? Betis itu di bagian belakang ya. Coba dirasain dulu betis. Nah, kalau ada betis berarti ada tulang kering. Tulang kering itu bagian depan. Kalau misalnya kalian terbentur itu biasanya mudah kerasa sakitnya, mudah biru. Nah, itu tulang kering. Nah, kemudian ada lanjut lagi yaitu tulang pergelangan kaki. Pergelangan kaki kalian memiliki tulang, nanti bisa bergerak. Nah, selanjutnya itu ada tulang telapak kaki. Coba dirasain ya, tulang telapak kakinya. Ada atau enggak nih? Coba pegang dulu. Telapak kakinya keras atau enggak? Kalau keras berarti ada tulangnya. Dan yang terakhir itu ada jari-jari kaki. Dicoba dirasain dari jari jempol sampai kelingking. Seperti tadi yang di tangan, kita coba rasain dulu. Nah, setelah semuanya lengkap, kita lanjut ke tulang atau rangka yang selanjutnya. Nah, ini di bagian kepala nih. Tadi yang di kepala ini tulang fungsinya untuk melindungi organ apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, benar sekali, untuk melindungi tulang kita. Karena tulang itu termasuk organ yang lunak yang harus dilindungi oleh tulang. Nah, di kepala ini ada apa saja sih, Bu? Yang pertama ini tuh yang di atas itu tulang ubun-ubun. Nah, ini coba dirasain dulu tulang ubun-ubunnya. Nah, ini nih yang biasanya untuk melindungi otak. Kemudian ada tulang pelipis. Pelipis ini biasanya di samping ya. Ini tulang pelipis. Kemudian ada lagi tulang hidung. Coba dirasain. Nah, yang hidungnya mancung, yang hidungnya pesek ini nih, tergantung dengan struktur tulang kalian. Ada yang hidungnya mancung, ada yang mancungnya ke dalam. Nah, kayak ibu nih. Nih, coba dirasain dulu tulang hidungnya. Setelah tulang hidung, ada tulang rahang atas. Rahang atas itu mana, Bu? Coba nih, pegang nih. Di bagian dekat gusi nih. Nih, ini tulang rahang atas. Nah, kalau ada tulang rahang atas berarti ada tulang rahang bawah dong, Bu. Ada, benar, adanya di sekitaran dagu. Coba rasain. Ini yang namanya tulang rangka bawah. Kemudian ada lagi yang namanya tulang pipi. Pipi kalian mana ya? Ya, pipi ada di sini. Nih, coba dipegang dulu pipinya. Ada tulangnya enggak? Kalau misalnya keras berarti ada tulangnya. Coba dirasa-rasain lagi, ini tulang pipi. Kemudian kita lanjut ya ke rangka tulang yang terakhir. Nih, ada yang masih ingat nggak tadi ibu bilang kalau di bagian badan atau di bagian tubuh kita ini kita memiliki tulang. Tulangnya itu berfungsi untuk melindungi organ tubuh yang lunak. Nah, di badan kita ini nih, di bagian badan, apa sih yang dilindungi organnya? Organ yang dilindungi yaitu jantung. Nah, ini ada beberapa tulang yang ada di badan kita. Yang pertama tulang rusuk. Tulang rusuk itu tuh ada 7 pasang. Itu tulang rusuk sejati. Nah, kalau misalnya tulang rusuk palsu ada 3 pasang, adanya di bagian bawah dekat dengan pinggul. Terus ada lagi tulang badan yang ada di tengah-tengah badan, dan yang terakhir ada tulang hulu, adanya di dekat dada kalian. Oke, kita lanjut ya.
Setelah kita tahu tadi susunan dari tulang-tulang, tadi ada tuh yang melekat di tulang, yaitu otot. Otot itu melekatnya di tulang. Nah, jenis-jenis otot ada 3. Yang pertama otot polos, kemudian yang kedua otot jantung, dan yang ketiga otot lurik. Apa sih artinya Bu? Otot polos, otot jantung, otot lurik. Oke, sekarang Ibu jelasin dulu ya. Yang pertama ada otot polos. Otot polos ini menggerakkan tubuh tanpa kita kendalikan, nggak berasa. Contohnya itu ketika lambung mencerna makanan, berarti kan kita nggak bisa ngatur kalau misalnya, lambung, ayo cerna makanan, kan nggak gitu. Jadi kita taunya lambung itu sudah mencerna makanan setelah kita makan. Nah, kemudian yang kedua ada otot jantung. Otot jantung itu untuk menggerakkan jantung. Nih ada contohnya nih. Nah, kalau otot jantung ini juga nggak bisa kita kendalikan. Itu karena sudah dari badannya kita yang sudah menggerakkan ototnya sendiri. Dan yang terakhir itu ada otot lurik. Menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan kita. Contohnya ketika kita berjalan, itu otot kita bisa mengaturnya dengan keinginan kita, mau berjalan cepat, mau berjalan lambat, mau berdiri tegak, mau bungkuk, itu bisa menggunakan otot lurik. Nah, setelah kita tahu nih otot, jangan lupa ada lagi satu lagi yang bisa membuat tubuh kita itu bergerak. Apa itu? Tadi kan kita udah yang pertama itu ada tulang, kemudian ada otot, dan yang terakhir satu temannya lagi tidak boleh dilupakan, yaitu namanya sendi. Sendi ini yang membantu tulang dan otot untuk dapat membuat gerakan pada manusia maupun hewan. Nah, sendi ini menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang lainnya, seperti perekat kalau sendi ini. Tahu perekat? Perekat itu lem. Ya, seperti lem ya, sendi ini ya yang bisa menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lainnya. Nih, tulang kita nih nggak bisa bakal bersatu kalau nggak ada sendi atau nggak ada otot. Nah, dengan adanya dengan adanya sendilah, tulang-tulang kita ini bisa berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, sendi ini ada macam-macam juga. Ada apa saja ya? Nih, yang pertama ada sendi geser. Kemudian yang kedua ada sendi peluru, yang ketiga ada sendi gulung, yang keempat ada sendi engsel, yang kelima ada sendi putar, dan yang terakhir ada sendi pelana. Nah, sekarang coba sambil dibuka bukunya ya, halaman 65, di situ ada berbagai macam sendi. Nah, sendi yang pertama kita belajar dulu dari sendi yang paling atas. Nih, ada sendi putar. Sendi putar ini dapat digerakkan memutar, terletak di antara tulang tengkorak dan tulang leher. Nah, coba kalian rasain nih, kalau kepala kalian bisa mutar nggak? Coba kita rasain dulu. Nah, kalau kepala kalian bisa mutar seperti ini, berarti kalian punya sendi putar. Itu yang bisa membuat kepala kalian bergerak dengan cara memutar. Kemudian sendi yang kedua, yaitu sendi engsel. Sendi engsel ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja, terletak di antara siku dan lutut. Nih, siku kita nih. Nih, siku kita ini. Nah, di antara siku, kita lihat dulu, gerakan cuma ada satu, berarti cuma bisa buka tutup kayak gini aja. Nggak bisa nih muter-muter tuh nggak bisa. Kita cuma bisa satu arah aja, ke atas dan ke bawah. Begitu juga dengan kaki. Coba kalian praktekin dulu, kakinya bisa bergerak ke satu arah atau ke segala arah. Ke satu arah aja ya, karena di situ terdapat sendi engsel. Kemudian yang ketiga yaitu sendi pelana, yaitu dapat digerakkan ke dua arah. Kalau sendi pelana ini terletak di antara tulang pergelangan tangan dan tulang ibu jari. Nih, tulang pergelangan tangan dan tulang ibu jari nih, sendi pelana. Tuh, ini adanya sendi pelana nih, cuma dapat bergerak membuka, menutup, lurus, tuh itu namanya sendi pelana, adanya di sini nih, di antara pergelangan tangan dan jari-jari kita. Kemudian ada ke sendi selanjutnya, masih ada lagi
Sendi peluru dapat bergerak ke semua arah. Sendi peluru ini terletak di antara tulang belikat dan tulang lengan atas. Bisa dilihat ya di gambarnya ya, tulang belikat sama tulang lengan atas, itu sendi peluru tuh. Oke, kita lanjut ke sendi selanjutnya, yaitu sendi gulung. Sendi gulung dapat bergerak dua gerakan, yaitu membengkok dan meluruskan. Oke, kemudian yang terakhir ada sendi geser, yang digerakkan hanya dapat menggeser saja. Sendi geser ini biasanya terletak di antara tulang-tulang pergelangan kaki kalian. Nah, cuma bisa digeser-geser aja nih, nggak bisa yang namanya berputar, itu nggak bisa, itu cuma bisa bergeser. Nah, oleh karena itu namanya sendi geser. Kita lanjut ya. Setelah kita tahu nih, tadi banyak gerakan yang bisa ditimbulkan oleh tubuh kita. Yang pertama tadi berlari, berjalan, menulis, makan, bersepeda, dan yang lain-lain. Setelah itu kita pun harus tahu bagaimana sih cara menjaga kesehatan alat gerak kita. Nah, ada beberapa cara untuk menjaga alat gerak kita. Yang pertama, ini kita makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi dan minuman yang bergizi itu terdiri dari makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama mengandung karbohidrat, mengandung protein, mineral, dan zat besi yang cukup untuk tubuh kita. Kemudian yang kedua yaitu, ini gambarnya sedang apa ya? Ya, itu sedang istirahat atau olahraga. Olahraga kita lakukan secara rutin, minimal seminggu sekali. Bu, kalau misalnya bersepeda itu termasuk olahraga nggak ya? Ya, itu termasuk olahraga supaya tubuh kita tidak kaku, supaya tubuh kita itu bugar dan sehat. Selain bersepeda bisa apa aja sih Bu? Apalagi sih Bu? Bisa juga lari, bisa juga dengan berjalan, jalan santai. Jangan kalau kalian ke warung, aku maunya naik motor aja biar nggak capek. Padahal kalau kita jalan kaki ke warung itu termasuk dengan olahraga loh. Supaya juga tiap harinya kita badannya tetap bugar di masa pandemi ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ini ada gambar apa? Ayo. Ya, sedang istirahat. Cara menjaga kesehatan alat gerak yang ketiga yaitu istirahat yang cukup. Tidak boleh bergadang. Begadangnya apalagi kalau main game, itu kan tidak berguna. Jadi ada baiknya kalian tidurnya sesuai jam tidur kalian ya, tidak lebih dari jam 9 malam. Nah, dari tadi yang sudah Ibu jelaskan, ada juga nih cerita tentang menjaga kesehatan diri dengan cara berlari. Kita baca sama-sama ya teksnya ya. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun padatnya kegiatan sehari-hari membuat banyak orang enggan untuk berolahraga. Selain memerlukan waktu luang, terkadang kegiatan olahraga juga memerlukan biaya dan alat-alat khusus. Hal itulah yang membuat sebagian besar orang malas untuk berolahraga. Selain murah dan mudah, berlari juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Olahraga ini bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan memperlancar metabolisme tubuh. Lari juga dapat membantu seseorang untuk mengurangi stres. Selain itu, berlari juga dapat membuat seseorang menjadi terlihat lebih sehat dan bugar. Nah, dari cerita ini, coba kita lihat dulu. Itu ada berapa paragraf ya? Coba dilihat dulu. Nah, ini ada 2 paragraf. Kalau udah kayak gini, Ibu minta kalian untuk menentukan ide pokoknya. Kemarin sudah Ibu jelaskan ya bagaimana cara menentukan ide pokok. Yang pertama kita baca dulu karena tadi kita udah baca. Sekarang kita ke langkah yang kedua yaitu menentukan kalimat utama. Kita mulai dari paragraf 1 ya. Kita lihat nih kalimat utamanya ada di awal atau di akhir atau bahkan di awal dan di akhir. Kita lihat dulu ya. Oke. Nah, ternyata kalimat utamanya ada di awal kalimat. Nah, kalau awal kalimat, ingat ya, kalau di awal atau di depan, berarti nama kalimatnya kalimat deduktif. Nah, berarti kalimat utamanya
yaitu olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Sampai titik saja, tidak sampai akhir dari paragraf tersebut. Itu kalimat utama. Bu, kalau lanjutannya namun itu sampai titik yang terakhir itu apa ya? Itu termasuk kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu yang menjelaskan tentang isi dari kalimat utama yang tadi. Kalau tadi kan berarti cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, di kalimat selanjutnya itu untuk menjelaskan caranya seperti apa. Kemudian kita lihat di paragraf yang kedua. Di paragraf kedua ini kita lihat nih, mana ya yang termasuk kalimat utamanya? Apakah yang di awal atau yang di akhir? Kita lihat dulu. Nah, ternyata di kalimat atau di paragraf yang kedua, kalimat utamanya ada di depan lagi nih. Apa ayo? Tadi kan Ibu udah bilang kalau misalnya kalimat utamanya di depan berarti namanya kalimat deduktif. Kalau misalnya di akhir apa namanya? Betul sekali, itu namanya kalimat induktif. Nah, kalau misalnya udah ketemu kalimat utamanya, kita baru tentukan ide pokoknya ya. Nah, di paragraf kedua ini, kalimat utamanya itu dari selain murah dan mudah, berlari juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Cukup sampai situ saja, itu kalimat utamanya. Nah, kalimat selanjutnya dari olahraga sampai segar dan bugar itu termasuk kalimat penjelas. Kalimat yang menjelaskan tentang manfaat dari olahraga bagi kesehatan tubuh kita. Nah, setelah tahu nih kalimat utamanya apa, kita baru tentukan ide pokoknya. Seperti yang tadi Ibu bilang, karena tadi kalimat utamanya berbunyi selain murah dan mudah, berlari juga memiliki beberapa manfaat bagi tubuh kita. Nah, dari kalimat utama ini kita ringkas lagi. Berarti tentang apa sih itu kalimatnya? Berarti tentang manfaat kesehatan tubuh bagi manusia. Ini dia jawabannya, kita lihat ya. Nah, ini dia kalimat utama paragraf 1, ide pokoknya. Kalimat utama paragraf 1 bisa dibaca ya, olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Sedangkan ide pokoknya cara menjaga kesehatan tubuh. Kemudian di paragraf kedua, kalimat utamanya selain murah dan mudah, berlari juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, ide pokoknya boleh manfaat berlari saja, itu juga boleh. Atau manfaat berlari bagi kesehatan tubuh juga boleh. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian. Ibu akan memberikan soal latihan dan ditulis di buku tulis. Ini dia latihan soalnya ya. Ada 4 soal. Kalian tentukan ide pokok dan kalimat utamanya. Nah, ini paragraf yang pertama ya. Ini dia. Kemudian yang kedua. Boleh di screenshot dulu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga dan keempat. Kalian masih tentukan juga ide pokok dan kalimat utamanya. Dibaca dulu dengan teliti, kemudian tentukan kalimat utamanya, baru kalian tahu di mana ide pokoknya. Oke, silahkan di screenshot lagi. Jangan lupa ya tugasnya untuk dikerjakan dan dikumpulkan hari ini. Ibu tunggu sampai nanti sore ditulis di buku tulis dengan tulisan yang rapi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya kita tetap sehat di masa pandemi ini. Tetap semangat dalam belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.